Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas fisika untuk 10 IIS. Materi selanjutnya yaitu masih di gerak lurus tapi gerak vertikal ke atas. Nah, apa itu gerak vertikal ke atas? Jadi gerak vertikal ke atas ini sebenarnya sering kita alami di kehidupan sehari-hari. Bisa kalian lihat dari gambar ini. Ini adalah seorang perempuan yang melempar bola ke atas. Yang kurang lebih penggambarannya seperti ini. Jadi awalnya A di sini posisinya, kemudian dia punya kecepatan. Nah, dia melempar ke atas. Nah, kalau gravitasi itu kan ke bawah ya, sedangkan bolanya itu ke atas. Berarti arahnya berlawanan dengan gravitasi. Kemudian sampai di titik B pada ketinggian tertentu atau pada H, kemudian turun kembali, nah sampai ke posisi C. Nah, jadi benda yang dilempar vertikal ke atas, kecepatannya akan berkurang secara teratur. Misalnya kita lempar bola gitu kan, nah dia akan semakin ke atas, itu kecepatannya akan semakin berkurang. Nah, kemudian pada suatu saat mencapai tinggi maksimum dan berhenti sesaat. Jadi di titik B ini dia berhenti sesaat. Nah, jadi ketika berada di ketinggian maksimum itu kecepatannya 0. Jadi di sini itu kecepatannya 0 karena dia berhenti sesaat, artinya kecepatannya tidak ada. Kemudian, besar kecepatan benda saat sampai di tanah kembali sama dengan besar kecepatan awal benda dilempar ke atas. Jadi ketika dia kembali ke bawah, dia punya kecepatan lagi, di mana kecepatannya itu sama dengan kecepatan awal. Benda pada saat bergerak ke atas akan bergerak lurus diperlambat beraturan. Arah percepatan gravitasi bumi selalu menuju ke bawah. Berarti percepatan itu sama dengan negatif dari percepatan gravitasi gitu, atau nilainya sama tapi negatif gitu, tapi bernilai negatif. Nah, ini ya, yang di sebelah sini nanti adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang di sini adalah gerak lurus berubah beraturan pada gerak vertikal ke atas. Jadi ada sedikit perbedaan. Oke, pada gerak lurus berubah beraturan, VT itu sama dengan V0 plus AT. Nah, pada gerak vertikal ke atas, itu percepatan sama dengan percepatan gravitasi. Kemudian nilainya itu adalah negatif, gitu. Berarti A itu sama dengan negatif G. Maka berubah. VT sama dengan V0 min GT. Itu dapat dari sini. Ini kan plus AT. Ya kan? A-nya diganti G. Kemudian plusnya ganti jadi min. Makanya min GT. Maka VT sama dengan V0 min GT. Kemudian pada GLBB, S itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Di mana S di sini adalah jarak. Nah, sedangkan pada gerak vertikal ke atas itu adanya ketinggian karena dia dilemparkan ke atas gitu. Jadi diukur adalah ketinggiannya, bukan jarak di bawahnya gitu. Maka jarak itu akan kita ganti dengan ketinggian. Kemudian maka dapat H, S-nya kita ganti H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Minnya dapat dari G, karena G-nya membawa negatif. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Maka berubah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. A-nya berubah jadi negatif G, S-nya berubah jadi H. Nah, kemudian ada namanya tinggi maksimal, waktu maksimal. Nah, Tmax ini adalah waktu maksimal. Waktu maksimal ini adalah waktu maksimum atau maksimal yang diperlukan suatu benda untuk mencapai titik tertinggi. Jadi, ketika dia mencapai titik tertinggi, nah berapa waktu yang diperlukan gitu. Maka untuk mencarinya, Tmax sama dengan V0 per G atau kecepatan awal dibagi dengan percepatan gravitasi. Kemudian ada Hmax. Hmax ini adalah ketinggian maksimal. Jadi berapa ketinggian maksimal atau minimum yang bisa dicapai suatu benda. Nah, itu mencarinya dengan V0 kuadrat min 2GH. Jangan lupa di sini ada kuadratnya. Kemudian ini keterangannya, A adalah percepatan, G adalah percepatan gravitasi, kemudian S adalah jarak, dan H adalah ketinggian. Kita coba contoh yang pertama. Sebuah kelereng dilemparkan vertikal ke atas menggunakan ketapel dengan kecepatan 40 meter per second. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh kelereng tersebut dan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Berarti yang ditanyakan di soal ini adalah dua, yaitu ketinggian maksimum atau Tmax dan ketinggian maksimum atau Hmax atau H maksimum.
Jadi yang diketahui adalah kecepatan awal dengan percepatan gravitasi. Yang ditanya tadi adalah waktu maksimum dan ketinggian maksimum. Maka persamaan yang digunakan adalah Tmax sama dengan V0 per G. Maka dapat 40 dibagi 10 adalah 4 second. Berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah 4 second. Kemudian untuk ketinggian maksimum itu persamaannya H max sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Maka dapat, nah ini dikuadratkan dulu ya, jangan lupa. Maka 40 dikuadratkan itu ada 1600, dibagi 2 dikali 10 ada 20. Maka hasilnya adalah 40 meter. Kita lanjut. Soal yang kedua, diketahui Adi melempar batu ke atas dengan kecepatan 25 meter per second. Berapakah kecepatan batu tersebut pada saat waktu 1 detik jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat? Jadi diketahui ada kecepatan awal, percepatan gravitasi, dan waktunya. Yang ditanyakan adalah kecepatan setelah 1 detik ya, maka VT itu sama dengan V0 min GT. Maka V0-nya 25, GT-nya berarti tinggal 10 dikali 1, 10. Maka jawabannya adalah 15 meter per second. Kita lanjut. Nah, seorang polisi menembak pistol ke atas dengan kecepatan peluru 60 meter per second. Apabila kecepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, berapakah ketinggian peluru pada saat waktu 2 detik? Jadi kalau misalnya di soal itu tidak diberitahu percepatan gravitasi, maka langsung saja gunakan 10 meter per second kuadrat. Nah, maka yang diketahui adalah kecepatan awal, percepatan gravitasi, dan waktu. Yang ditanya adalah ketinggian. Oke, kita menggunakan persamaan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Oke, tinggal dimasukkan, maka dapat 100 meter. Maka ketinggiannya setelah 2 detik adalah 100 meter. Oke, kita coba soal yang keempat. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per second. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, kecepatan peluru pada ketinggian 120 meter diketahui adalah kecepatan awal, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Yang ditanyakan adalah waktunya ya. Oke. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Yang ditanyakan adalah kecepatan peluru ya. Ya, kecepatan peluru. Maka menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Maka tinggal dimasukkan. Nah, sampai sini VT kuadrat sama dengan 100. Nah, untuk menghilangkan tanda kuadrat, kita kan perlu VT saja, bukan VT kuadrat. Maka ruas kanan yang di sini harus ditarik akar. Jadi, kuadrat itu lawannya tanda akar gitu. Jadi, untuk menghilangkan tanda kuadrat di sini, maka di sini kita tarik akar. Akar dari 100 adalah 10 meter per second. Oke. Itu tadi adalah 4 contoh soal. Kemudian nanti akan ada kuis 4 soal dan 1 kuis ada di sini. Cara mengerjakannya adalah ini ada 1 soal kan. Sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi? Jadi untuk menjawab soal ini, kalian cukup menjawab di kolom komentar di YouTube. Nanti kan linknya Ibu kasih. Nah, kalian jawabnya di kolom komentar aja. Nah, caranya itu nanti di kolom komentar kasih nama, kemudian kelas kalian sama jawaban kalian. Misalnya jawabannya maka langsung aja namanya siapa, kelasnya siapa, kelasnya di mana, jawabannya C, begitu. Kemudian silahkan dijawab kuisnya juga. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.